Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, dan izin pada kesempatan ini saya Herliana Vivi Anastasia Putri Lumban Raja akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Implementasi Kebijakan Flexible Working Space terhadap kinerja pegawai di KPPN ABC. Penelitian ini berada dalam bidang manajemen sumber daya manusia dan membahas bagaimana sistem kerja fleksibel dapat berkaitan dengan kinerja pegawai pada unit pelayanan publik. Penelitian ini berangkat dari perubahan cara organisasi bekerja akibat perkembangan teknologi informasi. Pola kerja yang sebelumnya sangat bergantung pada kehadiran fisik mulai bergeser menjadi pola kerja yang lebih fleksibel, berorientasi pada output. Dalam konteks ini, flexible working space atau FWS bukan hanya berarti bekerja dari luar kantor, tetapi juga menuntut kejelasan target, disiplin, dukungan teknologi, komunikasi, dan pengawasan berbasis hasil. Hal tersebut menjadi penting di KPPN ABC karena KPPN merupakan unit pelayanan perbendaharaan di bawah Kementerian Keuangan yang menuntut ketepatan waktu, akurasi, kepatuhan terhadap prosedur, dan respon yang cepat. Artinya, fleksibilitas kerja tetap harus berjalan tanpa mengurangi kualitas dari sebuah pelayanan. Secara ideal, FWS dapat memberikan manfaat seperti efisiensi waktu, peningkatan fokus, serta keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Namun, dalam praktiknya, terdapat tantangan seperti kualitas jaringan dan perangkat, keterlambatan komunikasi, menurunnya koordinasi, serta perubahan pola pengawasan dari berbasis kehadiran menjadi berbasis output. Karena itu, persoalan penelitian saya bukan hanya apakah FWS diterapkan, tetapi apakah implementasi kebijakan FWS tersebut, dukungan teknologi, serta pengawasan dan komunikasi benar-benar mampu mendukung kinerja pegawai di KPPN ABC. Inilah urgensi utama dari penelitian saya ini. Yap, penelitian terdahulu itu telah memberikan dasar yang cukup kuat. Gajendran dan Harrison menunjukkan bahwa telecommuting berkaitan dengan berbagai hasil kerja pegawai. Allen, Golden, and Stokely juga menekankan pentingnya desain pekerjaan, teknologi, dan komunikasi. Sementara menurut Bloom dan rekan-rekan menunjukkan bahwa bekerja dari rumah dapat meningkatkan produktivitas jika didukung sistem kerja dan pengawasan yang baik. Namun penelitian ini memiliki posisi yang berbeda. Pertama, contextual gap. Karena penelitian dilakukan pada KPPN, sebuah organisasi sektor publik dengan tuntutan layanan dan kepatuhan prosedural yang tinggi. Kedua, terdapat model gap, yaitu karena penelitian tidak hanya melihat dari FWS sebagai suatu konsep, tetapi memisahkannya menjadi implementasi FWS, dukungan teknologi, serta pengawasan dan komunikasi. Serta yang ketiga, terdapat practical gap, di mana kebutuhan memastikan fleksibilitas kerja tetap menjaga kualitas dari layanan publik. Rumusan masalah penelitian terdiri dari 4 pertanyaan. Pertama, apakah implementasi FWS berpengaruh terhadap kinerja pegawai? Kedua, apakah dukungan teknologi kerja berpengaruh terhadap kinerja? Serta yang ketiga, apakah pengawasan dan komunikasi kerja berpengaruh terhadap kinerja? Dan yang keempat, apakah ketiga variabel tersebut secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pegawai? Tujuan penelitian ini dibuat sama jumlahnya dengan rumusan masalah, sehingga setiap pertanyaan memiliki tujuan analisis yang langsung berpasangan. Hal ini juga merupakan penyempurnaan proposal saya berdasarkan arahan dari Bapak. Baiklah, untuk kerangka konseptual dari penelitian ini terdiri dari 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. X1 adalah implementasi FWS yang diukur melalui kejelasan aturan, kesesuaian pekerjaan, fleksibilitas lokasi atau waktu, serta mekanisme persetujuan dan akutabilitas dari output. X2 adalah dukungan teknologi yang mencakup perangkat, jaringan, aplikasi, keamanan data, dan kemampuan digital. Yang ke X3 adalah pengawasan komunikasi kerja yang mencakup target, monitoring, pelaporan, koordinasi, respon komunikasi, dan umpan balik. Ketiga variabel tersebut diarahkan pada Y, yaitu kinerja pegawai yang dilihat dari kualitas pekerjaan, output, ketepatan waktu dan tanggung jawab, kepatuhan prosedur, dan orientasi pelayanan.
Logika utamanya adalah FWS akan lebih efektif apabila kebijakan jelas, teknologi tersedia, serta koordinasi dan pengawasan berjalan baik. Untuk hipotesis penelitian, berdasarkan teori penelitian terdahulu dan kerangka konseptual tersebut, saya menyusun 4 hipotesis. H1 menyatakan implementasi FWS berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. H2 menyatakan dukungan teknologi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. H3, pengawasan dan komunikasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Dan selanjutnya H4 menyatakan ketiga variabel tersebut secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Hipotesis ini masih merupakan jawaban sementara dan akan diuji menggunakan data empiris. Untuk metode penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal karena bertujuan menguji pengaruh antar variabel menggunakan data numerik. Pengumpulan data bersifat cross-sectional, yaitu dilakukan dalam satu periode tertentu. Karena terdapat 3 variabel bebas, maka analisis utama yang digunakan adalah regresi linear berganda. Dengan model persamaan seperti pada slide, Y sama dengan A ditambah B1X1, ditambah B2X2, ditambah B3X3, dan ditambah E. Dengan model ini, saya dapat melihat pengaruh masing-masing variabel maupun pengaruhnya secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai. Untuk populasi sampel dan etika, populasi penelitian adalah seluruh pegawai ASN yang aktif pada KPPN ABC, di mana sebanyak 14 orang. Karena jumlah populasi relatif kecil dan seluruhnya dapat dijangkau, saya menggunakan sampling jenuh atau total sampling. Jadi jumlah populasi 14 orang dan jumlah sampel juga 14 orang atau 100% dari populasi. Penelitian ini tidak menggunakan purpose sampling karena seluruh pegawai relevan dengan objek penelitian, namun karakteristik responden tetap diperjelas untuk memastikan kelayakan data. Kemudian, dari sisi etika, partisipasi bersifat sukarela, identitas responden dirahasiakan, dan hasil hanya disajikan secara agregat untuk kepentingan dari akademik penelitian ini. Kemudian, untuk instrumen dan operasional variabel penelitian ini, instrumen utama penelitian adalah kuesioner tertutup dengan skala Likert 1-5. Setiap variabel diterjemahkan ke dalam indikator yang dapat diukur. X1 mengukur implementasi FWS, X2 mengukur dukungan teknologi, X3 mengukur pengawasan dan komunikasi, sedangkan Y mengukur kinerja pegawai. Selain kuesioner, saya juga menggunakan dokumentasi seperti regulasi, literatur ilmiah, dan penelitian terdahulu. Dengan operasionalisasi ini, konsep yang masih bersifat teoritis dapat diubah menjadi data yang dapat dianalisis secara statistik. Kemudian untuk teknik analisis data dilakukan secara bertahap. Pertama, statistik deskriptif digunakan untuk melihat gambaran responden dan kecenderungan jawaban. Kedua, dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan instrumen mampu mengukur variabel secara konsisten. Selanjutnya juga dilakukan uji asumsi klasik. Setelah itu, data dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Uji T digunakan untuk melihat pengaruh parsial, uji F untuk pengaruh simultan, sedangkan R kuadrat digunakan untuk melihat kemampuan model menjelaskan variasi kinerja pegawai. Tingkat signifikasi yang digunakan adalah 5%. Kemudian kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada 3 hal. Secara teoritis, penelitian memperkaya kajian MSDM, mengenal kerja fleksibel pada organisasi sektor publik. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi KPPN ABC dalam melihat aspek kebijakan, teknologi, komunikasi, dan pengawasan. Secara manajerial, hasilnya diharapkan membantu organisasi membangun sistem kerja fleksibel yang tetap menjaga produktivitas dan kualitas dari layanan. Jadi inti proposal saya adalah bahwa keberhasilan FWS tidak cukup hanya ditentukan oleh fleksibilitas lokasi kerja, tapi juga kesiapan sistem yang mendukungnya. Demikian pemaparan proposal saya. Saya sangat terbuka atas masukan dan saran yang diberikan oleh Bapak dalam UTS kemarin dan sudah saya perbaiki dalam UAS saya ini. Semoga penyempurnaan proposal penelitian saya ini bisa memberikan nilai tambah sesuai yang seperti yang Bapak arahkan dalam UTS kemarin. Demikian Bapak, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila
Selama penyampaian ada kata yang salah atau tidak berkenan. Terima kasih Bapak.